Oke, baik kami lanjutkan pemirsa. Mbak Wiwi, saya minta tanggapan Mbak Wiwi sebelum kemudian kita bahas soal isu terbaru ya. Kim plus, kotak kosong. Banyak yang masih bertanya, ini sebenarnya ada apa? Golkar dianggap mengalah nggak sih untuk mengikuti maunya Gerindra gitu? Untuk akhirnya membawa Ridwan Kamil maju ke Jakarta. Tentu ada diskusi, tentu ada lobby. Bagaimana Mbak Wiwi membacanya ini? Iya, memang kita merasakan ada beda banget gitu ya. Kalau 2017 Pilkada Jakarta itu bisa sampai mencalonkan 3 pasangan gitu ya. Ada 3 pasangan calon sehingga berkompetisinya asik gitu ya. Meskipun ada bumbu-bumbu yang kurang asik gitu ya. Tapi oke gitu, 3 pasangan calon. Saat ini seolah-olah yang terjadi adalah satu formula gitu, bahwa daerah-daerah yang sangat strategis dan sudah diperhitungkan harus ada di mana koalisi Indonesia Maju itu bahkan plus tadi itu harus menang di daerah-daerah strategis. Kita khawatir sekali kalau itu diterapkan di Jakarta. Karena apa? Karena koalisi Indonesia Maju plus bukan berarti seharusnya gitu ya meniadakan gitu ya kemungkinan adanya kompetisi atau peluang calon lain. Tidak boleh seperti itu. Demokrasi itu memberikan peluang yang sama kepada warga negara yang memiliki kualitas atau kualifikasi yang memenuhi persyaratan. Jangan yang tidak memenuhi persyaratan dipaksakan memenuhi, sementara yang sudah memenuhi malah dipaksa mundur untuk nggak bisa maju gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi nanti masyarakat akan memberikan penilaian yang sangat negatif kepada partai-partai. Tapi kalau argumentasinya sah-sah saja dalam politik, kok partai politiknya juga mau gitu kan, juga ada lobby, ada barter gitu. Misalnya contohnya pilkadanya langsung, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau begini caranya, artinya elit mendiktekan kepada rakyat. Jadi tidak ada maknanya sama sekali pemilu langsung tadi itu. Pilkada langsung yang katanya sangat memberikan kedaulatan besar kepada rakyat untuk memilih calonnya, tapi lalu calon-calon itu disedemikian rupa diberikan, katakan diseleksi oleh elit, dan ini yang boleh dipilih oleh rakyat. Itu kebalik-balik gitu. Kalau gitu sudah selesai aja, tidak perlu ada pilkada langsung gitu ya. Apalagi dipaksakan gitu ya, bahwa dengan koalisi besar tadi itu memang harus menang. Tapi rasanya menurut Mbak Wiwi koalisi besar ini akan terjadi nggak untuk menjegal salah satu kandidat? Dan menurut saya kecenderungannya akan ke sana. Akan ke sana. Apalagi kelihatannya gitu ya. Ini sangat kok nunjuknya ke PKS nih? Gitu ya. Kelihatan bahwa PKS ini akan ditinggal sendiri kan gitu. Sehingga dengan siapa? Sementara 18 kursi itu tidak cukup untuk harus berkoalisi untuk mendukung calonnya. Berarti kan yang tersisa hanyalah PDI Perjuangan. Kalau dengan PDI Perjuangan tidak ketemu, lalu dengan siapa ini kan gitu. Sementara sistem multipartai kita ini diharapkan mampu menghadirkan calon-calon pasangan calon yang oke. Tapi akhirnya dihadapkan pada calon-calon yang sangat sedikit dan bahkan direduksi menjadi cuma calon tunggal. Wah, ini menurut saya celaka betul. Itu tidak sehat lah untuk demokrasi kita ya Mbak Wiwi. Saya akan ketanya ke Bang Doli. Bang Doli, ini ada informasi nih, aku dengar bahwa kemudian akhirnya kenapa Golkar mengalah dan juga merelakan Ridwan Kamil maju ke Jakarta untuk lawan Anies Baswedan, ada lobby-lobby barter politik termasuk juga tambahan kursi menteri. Bener nggak sih Bang Doli? Enggak lah, itu kan pertama nggak ada istilah mengalah sebenarnya ya. Yang kedua begini, saya kan selalu menjelaskan ya, menjelaskan bahwa sebenarnya dalam menghadapi pilkada ini, Golkar berada dalam 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam mengusung kader atau kemudian calon kita itu harus dipastikan punya peluang untuk menang. Potensi menangnya itu harus besar ya. Nah yang kedua juga sering saya katakan ya, bahwa Golkar ini sekarang adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju yang kita punya cerita sukses ya kemarin di Pilpres, dan kita udah sepakat bahwa 5 tahun ke depan sebisa mungkin koalisi Indonesia Maju ini dipertahankan dan dirawat karena kita membutuhkan sinergi untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan pemerintahan yang akan datang itu. Nah, termasuk menghadapi agenda pilkada. Nah, jadi sebenarnya 2 pertimbangan itu. Nah, seminggu terakhir ini ya,
kita semakin intensif. Jadi dalam 3 minggu kita ketemu di semua tingkatan, mulai dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dengan Gerindra di Jawa Barat, Jakarta juga dengan demikian, di level DPP juga seperti itu. Sampailah 3 hari terakhir ini sudah ada komunikasi walaupun via telepon antara ketua-ketua partai politik itu. Makanya sudah mengarah kepada 2 putusan di Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan insya Allah nanti Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kita sudah menemukan ya formulasi baru bersama yang tadinya kalau kalkulasi masing-masing. Ini kita sudah punya kalkulasi bersama, kemudian formulasi baru yang kita menganggap bahwa insya Allah 2 tadi hal yang terpenuhi, ya, soliditas, sinergitas antara Koalisi Indonesia Maju tetap dijaga, dan potensi menang di 2 daerah ini itu juga besar. Nah, yang kedua yang perlu saya tanggapin adalah sebenarnya Jakarta ini nggak ada bedanya pilkada Jakarta dengan daerah yang lain. 545 kabupaten, kota, dan provinsi, ya, sama. Apa samanya? Semua partai politik tadi yang saya katakan ingin menang. Tidak ada partai politik atau calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang ikut kontestasi nggak mau menang. Semuanya mau menang. Nah, untuk menang itu tentu kan kuncinya adalah meraih dukungan sebesar-besarnya. Ya. Nah, 2 meraih dukungan itu. At the end memang yang menentukan adalah dukungan dari rakyat gitu. Tetapi proses politik kita kan juga kita sama-sama tahu diatur dalam undang-undang bahwa pencalonan calon kepala daerah, wakil kepala daerah oleh partai politik. Nah, bagi kami sebenarnya yang nggak ada pretensi kemudian nanti terjadi tadi ya seolah-olah kita mau mengharuskan kota kosong. Yang kami kerjakan sebagai partai politik adalah meyakinkan setiap orang, termasuk partai politik, bahwa calon kami ini adalah calon yang baik. Nah, kalau kemudian partai politik itu menerima apa yang kami tawarkan, alhamdulillah. Nah, kalau tidak kan juga lain ceritanya. Jadi ini kan semua sedang dalam proses itu, dan di tempat yang lain juga sama prosesnya, nggak ada bedanya dengan di Jakarta. Banyak juga di tempat yang lain. Jadi nggak ada niatan bikin koalisi besar untuk menjegal lawan tertentu, bahkan nggak dapat tiket. Saya tidak mau mengandai-andai, karena sebetulnya begini, kita ini kan juga harus menghargai partai politik masing-masing, ya. Kita sudah 26 tahun reformasi, dan di dalam alam reformasi ini demokrasi kita yang kita junjung tinggi, di dalamnya salah satu pilar demokrasi itu ada partai politik. Saya kira partai politik kita sudah juga cukup matang, ya. Kalau kita berkomunikasi, kita meyakinkan, ya, mereka juga memutuskan juga, saya kira dengan otoritas kedaulatan mereka masing-masing. Mau ikut pilihan siapa atau mendukung pilihan sendiri dan seterusnya, saya kira itu tergantung kedaulatan dan kewenangan partai politik masing-masing. Nah, jadi makanya kita lihat aja, kami menawarkan ini, ya, alhamdulillah Koalisi Indonesia Maju sudah setuju. Nah, tapi kemudian ternyata kami mendapat bahwa ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju yang mencoba menilai bahwa calon yang kami usung ini mereka anggap baik juga. Nah, ini kan kita nggak bisa mengatakan nggak boleh kan, kira-kira gitu. Oke. Saya tanya ke Kang Pipin, ya kan, bagaimana dengan jawaban, ini agak berbeda dengan statement yang disampaikan oleh Mbak Wiwi, ya. Kalau itu kan partai politik bebas aja, kalau mau gabung ya udah, enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan ada lobby, ada negosiasi, macam-macam ya, ada transaksi mungkin iming-iming gitu. Nah, bagaimana PKS melihat ini, bahwa bisa saja yang terjadi yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu benar, bisa kejadian gitu, bahwa Anies bisa jadi nggak melenggang. Ya betul, dan kita sudah mengantisipasi itu sejak awal. Waktu Pilpres juga kita pernah mengalami pada titik itu. Dan saat ini di Pilkada, di berbagai daerah, bahwa calon dengan elektabilitas tinggi dan kemudian tidak mendapat rekom partai, sehingga melawan kotak kosong juga terjadi di berbagai daerah. Mungkin tidak naik saja di media saat ini. Jadi memang saya kira ya mudah-mudahan di Jakarta tidak terjadi. Di daerah-daerah besar tidak terjadi. Adakah kekhawatiran dari PKS bahwa mungkin yang tadinya mendukung Anies jadi bergeser? Karena kalau kita kalkulasi kan bisa kebaca siapa aja yang akan bergabung menjadi plusnya untuk Kim. Ada PKS, Nasdem, PKB di situ.
Betul PDIP? Dan kami sangat berharap bahwa setiap partai itu secara sadar punya otoritas, punya kedaulatan untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan. Dan saya kira ketika kita berusaha sejak awal, kenapa kita memutuskan misalnya mengusung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman, kami sebetulnya khawatir terjadi seperti dulu, ya, bahwa di akhir-akhir baru keputusan akhirnya calon yang kita tawarkan tidak lanjut misalnya. Dan politik sejak dini ini yang kita ingin supaya masyarakat tahu bahwa ini calon yang akan kita usung, prestasinya, kinerjanya, rekam jejaknya, rekam gagasan dan sebagainya. Sehingga bagi kami masyarakat yang harus diuntungkan dalam proses pilkada ini. Dan bagi PKS tentu ya kami ingin, kenapa kader kami yang harus kita ajukan, karena ketika menjadi kader, kemudian kader ini menjadi pejabat publik, maka kita bisa memaksimalkan ikhtiar untuk berkhidmat untuk masyarakat, melayani masyarakat. PKS dipercaya oleh warga Jakarta menjadi partai pemenangan pemilu, maka wajar kalau kami mencalonkan kadernya. Terus kemudian kalau misalnya ini tidak bisa berlayar, misalnya Anies Sohibul Iman, maka kan perlu opsi yang lain yang perlu kita pikirkan. Sudah terpikirkan belum cadangan opsi itu tentu banyak, karena tawaran ini kan tidak hanya dari satu kubu, di hampir setiap partai politik dalam hajatan pilkada, tawar-menawar itu selalu ada. Nah, tetapi kan yang prioritas pertamanya adalah tadi kami sudah berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar. Pak Saihu sudah ketemu Pak Surya Paloh ke Nasdem tawar. Pak Saihu datang ke Harla PKB untuk menawarkan, ayo Gus Imin kita ajak gabung untuk memilih aman ke depan. Dan kemudian sampai saat ini belum ada, dan kemudian Pak Anies kita juga sampaikan, Pak Anies ini luar biasa, tokoh calon gubernur yang secara khusus di-endorse oleh Presiden PKS supaya mendapatkan pasangan koalisi begitu. Yang lain tuh tidak seperti itu sebetulnya yang agak membedakan. Ya akhirnya kami sampaikan kalau sampai tenggat waktu tertentu misalnya tidak bisa dapat pasangan, kami sampaikan, maka kami mohon maaf karena kebijakan partai ini kami mendapatkan masukan dari bawah, dari kader kami di Jakarta, struktur PKS, bahwa kami menghendaki bahwa kader PKS harus terus menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Benarkah kemudian ada penolakan dari kader PKS ketika mencoba mengajak PDIP untuk bergabung mendukung Anies? Kita dengar jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.